Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Saatnya Perempuan Bicara yang sangat spesial. Spesial karena kita juga sedang merayakan hari ulang tahun dari TV One yang ke-13 bersama kita bangkit pulihkan Indonesia. Dan karena bintang tamu kita juga sangat spesial pula. Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno, tadi sudah banyak sekali menceritakan mengenai suatu pencapaian Indonesia menjadi co-chair daripada COVAX AMC Engagement Group, di mana merupakan upaya supaya kita bisa mendistribusikan vaksin kepada bangsa kita dan juga kepada dunia agar bersama-sama kita bisa bangkit dari pandemi ini. Tapi Bu, daripada kita ngomongin OTG, kita ngomongin OOTD ya Bu ya. Outfit of the day. Ya, sejujurnya nih girls, aku ketika tahu ada Ibu Retno mau datang, aku sempat lihat Instagramnya, Ibu bakal pakai baju apa ya? Saya juga dengar Bu, katanya Ibu itu karena sedemikian sibuknya, itu sudah mempersiapkan outfitnya 1 minggu ke depan, benar nggak nih Bu? Paling tidak 2-3 hari ke depan. Karena waktunya, jadi aku nggak akan bisa tidur kalau besok belum tahu mau pakai baju apa. Malam udah disiapkan, udah di steam, semuanya taruh, tidur dengan tenang. Lengkap tuh Bu, sama sepatu apa segala macam sudah disiapkan malam sebelumnya. Wow. Kalau sekarang sama masker, Sama masker masker. bisa matching. Aku pernah lihat, saya juga satu hal yang saya soroti dari social media, Ibu kan juga sebagai penggiat gaya hidup sehat nih. Ibu juga pagi lari, jalan pagi. Ibu kalau tidak salah sempat menurunkan berat badan yang cukup banyak ya Bu ya, dengan pola hidup sehat. Jadi kita memang berusaha, aku dan suami ya, berusaha untuk hidup sehat udah beberapa lama sih. Jadi kita betul-betul ubah lifestyle kita. Kita nggak makan karbo, ya minimum lah ya. Kalau nggak makan sama sekali kan nggak mungkin. Terus sangat minimum mengkonsum minyak, gula udah enggak. Terus kita coba low fat dan setiap hari berusaha untuk light jog lah, lari minimum 5 kilometer. Kalau weekend itu bisa sampai lebih dari 10, tergantung waktunya. Ibu Retno pokoknya sehari berapa jam ya? Kayaknya udah mesti banyak kegiatan, masih sempat olahraga, mesti siapin baju. Buat aku tidur itu adalah satu-satunya waktu untuk recharge ya. Jadi betul-betul berusaha dijaga agar kualitasnya bagus. Ibu kalau misalkan bisa pilih, Ibu sebenarnya orangnya lebih efektif, efisien, atau sebenarnya complicated juga nih orangnya? Aduh maunya ini banyak gitu. Lebih kemana Bu? Rewill iya kali ya. Detail ya. Rewill Bu. Detail. Oh, saya detail sekali. Biasanya nih ya, seorang perempuan itu ketahuan karakternya dari tasnya, dari isi tasnya. Ibu yang sangat detail mungkin tasnya tuh sangat tertata. Nah boleh nggak nih Bu kita isi Kalau tas lihat, Ibu? Aku tuh biasanya sebenarnya selalu pakai tas gede. Kalau suamiku bilang sih bukan tas kali ya, karung ya. Karena selalu gede dan itu isinya semuanya ada. Dokumen for sure, laptop. Terus di situ pasti ada dark chocolate yang nggak pakai gula. Karena itu iniku apa namanya doping. Kalau udah nggak sempet apa-apa, ini sama dark chocolate udah. Jadi tiap hari ada coklat gitu. Terus kalau sekarang jelas kan sanitizer, masker, masker dan kit ya sebagainya, pasti ada. semuanya di situ. Jadi dan berat banget. Jadi kalau teman-temanku bilang ya Allah ini kok berat banget. Jadi alirannya aliran abstrak ya Bu ya? suka digodain sama beberapa teman menteri, dia bilang gini, bawa setrikaan nggak? Tapi kalau sekarang aku lihat kayaknya aku intip Ibu bawa tas kecil tuh. Iya, ini yang sekarang yang gede ditinggal, tapi yang sekarang kecil ya. Bawa apa aja sih, Bu? Isinya ini pasti. Ini note sama ini tuh di mana-mana, sampai di tempat tidur juga ada. Jadi kalau begitu ada telepon, cari itu dulu kan, mesti ini udah pokoknya ini di mana-mana ada. Terus and then kita lihat nih isi tasnya Ibu ya. Telepon. Pasti. Kecil kan. Terus masker. Udah jadi note, masker, sanitizer sama handphone itu kayaknya sudah merepresentasikan kebutuhan basicku untuk hidup. Jadi aku merasa lebih dekat nih dengan Ibu Retno mengenal sisi lain. Tapi untuk bisa truly know somebody, ingin tahu juga mengenai masa lalunya, masa kecilnya. Bu, biasanya kalau sebagai seorang pernah menjadi duta besar, menteri luar negeri, itu backgroundnya ada keluarga diplomat, Ibu, atau bagaimana? How did you get there? Enggak sama sekali. Enggak ada sama sekali. Keluargaku adalah keluarga yang biasa saja, sangat biasa saja. Jadi ibuku, karena aku anak yang paling besar, anak paling besar kan biasanya orang tua cenderung untuk lebih cerewet kepada anak yang paling besar. Jadi pendidikan disiplin itu banget.
Dan saya termasuk orang yang sangat disiplin. Terus SMA muncul keinginan untuk jadi diplomat. Gara-garanya, gegaranya sih simple nonton TV. Kayaknya kok jadi diplomat tuh kok asik ya. Jadi aku pengen jadi diplomat. Aku tinggal di Semarang nggak ada universitas yang ada hubungan internasional, maka larilah aku ke Jogja. Kebetulan keluarga juga dari Jogja kan, jadi di Jogja kuliah dan seterusnya sampai kemudian menjelang lulus udah dites sama Kemlu, terus selama setahun terakhir itu dikasih beasiswa sama Kemlu. Waktu itu adalah 75.000 per bulan, itu beasiswa yang paling besar. Karena beasiswa yang terbesar lainnya yang aku dapat juga itu 25.000. Wow. Jadi kalau digabung 2 beasiswa itu 100.000, padahal ibuku ngirimnya 50.000. Jadi akhirnya aku bilang sama ibuku udah nggak usah dikirim karena aku udah bisa melampaui plafon 50.000. Jadi kosku 12.500 berdua. Murah banget ya. Memang dari kecil memang ini nih prestasi akademiknya oke banget nih saya lihat nih Ibu. Kabarnya kalau sampai tidak mendapatkan nilai tertinggi di sekolah, di kelas, suka nggak enak hati pulang, bener nggak sih Bu? Waduh. Jadi kan kalau dulu masih ditempel ya, ditempel kan. Terus tiba-tiba aku sedih banget gitu kan. Teman-teman pada nanya, kenapa lo sedih? Aku dapat B. Ibu. Tapi Ibu memang pertama itu waktu dari kecil cita-citanya mau jadi diplomat atau ada cita-cita lain sebelum pengen jadi diplomat? Jadi diplomat. Jadi Tuhan itu baik sekali dalam artian begini. Cita-citaku jadi diplomat dan ternyata sampai sekarang ini profesi sebagai diplomat adalah satu-satunya profesi yang pernah aku jalankan. Jadi dari lulus masuk Kemlu sampai sekarang udah 35 tahun aku join foreign service. Jadi udah tua ya kalau 35, shows my age. Tadi kan Ibu bilang, Ibu ini datang dari keluarga yang biasa, sederhana ya Bu. Bener nggak Ibu nih dia sempat juga makan lauk pakai garam? Waduh Bu, itu tahun berapa Ibu? Oh udah, aku sendiri lupa tepatnya kapan, tetapi peristiwa itu adalah peristiwa yang selalu diceritakan oleh ibuku. Ibuku bilang pada saat itu ibuku menangis pada saat beliau harus memberi anak-anaknya makan seperti itu. Ini ya Ibu ya? Ibu? Terus tapi kata ibuku anak-anaknya itu ya namanya anak kecil ya ketawa-ketawa aja kan, nggak masalah. Tetapi dari cerita ibuku itu selalu nancep di aku bahwa kita itu nobody. Untuk menjadi seseorang maka yang diperlukan adalah kerja keras. Kita harus kerja keras dan itu yang betul-betul memacu aku bahwa aku harus kerja, aku harus bisa mengubah nasibku. Makanya aku selalu cerita ini kenapa? Supaya siapapun yang mendengarkan, terutama untuk keluarga-keluarga katakanlah yang kurang mampu, itu kesempatan itu terbuka. Kesempatan itu terbuka. Asal kita mau bekerja keras dan kalau ibuku selalu bilang, jaga hatimu Mbak. Hatinya dijaga. Dijaga seperti apa? Karena kita yakin kalau yang kita keluarkan adalah energi positif, yang akan kembali ke kita adalah juga energi positif. Kalau ditanya pernah mau nyerah nggak ya? Ya namanya manusia ya. Kalau lagi kena pressure yang luar biasa gitu, aduh kok gini ya. Tapi di titik itulah aku ingat lagi, oke. Aku harus ingat aku itu mulai berjalan dari apa sampai sekarang titik apa dan aku harus terus. Nggak ada opsi untuk mundur sedikit pun nggak ada. Yang ada adalah harus terus. Apakah itu yang Ibu juga camkan atau tanamkan ke dalam diri sendiri saat tengah menghadapi pressure yang luar biasa, terutama dengan pandemi? Iya, sangat mempengaruhi, terutama dari sisi keberpihakan atau cara pandang keberpihakan kita terhadap masyarakat pada umumnya. Jadi kebetulan kalau di Kemlu, pelindungan WNI itu merupakan salah satu prioritas kita. Nah, WNI yang kita lindungi sebagian besar adalah para pekerja migran kita, ya kan? Dan mereka kan sebagian besar kan perempuan. Jadi saya pernah memulangkan mereka dari Malaysia. Saya datang ke mereka, mereka harus mengisi formulir yang disediakan oleh imigrasi.
saya lihat dan mereka sangat lebih muda dari saya. Mereka tidak mengisi formulir. Karena Saya tanya sama mereka, Ibu, Mbak, kenapa tidak mengisi formulir? Apa yang dijawab coba? Bu, saya kan nggak bisa baca tulis. Ya Allah, ternyata sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak baca dan tulis. Bagaimana dia bisa bekerja dengan baik kalau tidak tahu? betul. Gitu loh. Padahal ini 2014 sudah ya Bu ya, masih Iya. banyak juga yang buta huruf ya. Itu realita kita. Jadi jadi kita harus bekerja keras untuk membantu mereka. Betul sekali, dan juga satu hal yang belum kita ulik dari Ibu ya, sesudah mendengarkan cerita masa lalu perjuangannya yang luar biasa, adalah mengenai pendamping hidup. Kita ulik lebih lanjut lagi nih ya pemirsa di segmen selanjutnya sesudah yang mau lewat berikut ini. Tapi kan sekarang juga lagi musim hujan, lagi agak dingin. Saya mau cari yang anget-anget dulu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara.